Ini karena saya ini orangnya hipertensi, jadi ini ada timun biar saya enggak terlalu tegang hadapin teman-teman ini sambil cemilan timun masuk gitu. Ini kalau kalau itu enaknya kalau kerja di rumah ya, ada kerupuk gitu ya. Ada rengginan gitu ya, ada teh di samping kayak gitu ya. Jadi mau nyeruput teh, matiin kamera sebentar, seruput sebentar, baru kita minum lagi ya, kayak gitu. Iya, jadi teman-teman semua, alhamdulillah saya akhirnya berikan kesempatan juga ya membimbing teman-teman semua di sini. 1, 2, 1. Wiro Sableng itu apa? 1, 2, 1 ya? 212 Ibu. Oh, Kembali ke kebalikannya. 212. Kalau Ya. ada angka 1 aja nih, lihatnya Wiro Sableng 1, 2, 1, 2, 1, 2, Wiro Sableng gitu ya. Wiro Sableng. Yang penting kita jangan sableng ya dengan ini rancangan aktualisasi ini ya. Ya, jadi teman-teman semua, jadi ini istilahnya kita perdana ya, perdana ceritanya ini ketemu untuk agenda 4 ya di perdana. Nah, untuk saya kira saya tidak perlu lagi, ini kan coaching agenda, jadi coaching agenda itu istilahnya Bapak Ibu mengaitkan agenda 1, agenda 2, agenda 3 yang mau kita bawa di agenda 4. Ya, jadi yang pastinya di agenda 1 teman-teman sudah belajar bagaimana menganalisis isu. Tadi sudah tadi barusan selesai. Jadi aman ya di agenda 1, maksudnya di agenda 1 itu kita dapat bekal tools analisis gitu ya. Jadi ada biasanya yang kita pakai itu ya tools yang sederhana Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak tools ya yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi ada pohon masalah, bisa pakai SWOT analisis kayak gitu, banyak deh yang bisa kita gunakan. Tetapi kita di sini menggunakan tools yang sederhana saja. Kita menggunakan APKL, USG dan Fishbone untuk menentukan isu prioritas kita dan bagaimana kita menentukan solusi dari alternatif solusi ya yang kita bisa tampilkan di dalam menyelesaikan suatu isu. Nah, jadi saya kira saya tidak menjelaskan lagi itu ya. Kemudian di agenda 2 kita membawa nilai-nilai. Ya, jadi kan intinya Bapak Ibu kita ini nanti menyusun rancangan aktualisasi. Di dalamnya itu bagaimana kita mampu membuat perencanaan aktualisasi dari nilai-nilai core value ASN itu atau nilai berakhlak yang biasanya kita selalu dengar itu nilai berakhlak. Nah, bagaimana kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak ini kurang lebih 1 bulan. Nah, medianya apa? Media kita mengaktualisasikan nilai itu tentu ada kegiatan. Kegiatan-kegiatan itulah yang kita ambil dari kegiatan gagasan penyelesaian isu. Nah, isunya itu tadi tergantung dari apakah lebih ke manajemen ASN atau ke smart ASN. Ya, seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman sudah paham lah itu ya bagaimana keterkaitan antara agenda 1, 2, 3 dan kita masuk ke agenda 4. Nah, di agenda 4 ini kalau materi Ibu udah upload materinya? Masih kosong juga Ibu. Masih kosong juga? Iya. Wah, gitu ya. Jadi nanti sebentar saya isi ya materinya untuk untuk berarti yang aku upload kemarin angkatan berapa ya? Maaf, emak-emak yang setengah abad ini. Nanti saya masukkan ya sebentar ya untuk materinya. Karena saya ini ceritanya teman-teman langsung dikasih diminta bimbing 4 kelas kan semua kan? 4 kelas ya? Ya, Nah, betul. jadi yang tadinya Ibu tidak membimbing di sini gitu, akhirnya Ibu dikasih bimbing ini 121, 122 dan 123. Nah, Ibu saya udah lupa nih. Saya udah upload yang mana? 122 kah atau 123 nih? Iya, nanti saya cek lagi sebentar ya. Ini kemarin gara-gara 500 error itu. pas buka 500 error. Udah kalau sudah kayak gitu saya langsung tinggalkan saja Bapak Ibu. Jadi saya tidak lagi melanjutkan gitu. Jadi nunggu
biasanya saya nunggu subuh. Kalau subuh hari biasanya sudah agak bagus lah gitu, bisa saya ngupload subuh. Pagi kadang juga enggak bagus juga kalau pagi, apalagi siang. Siang paling susah itu ya. Siang itu paling susah sekali saya masuk di Kolabjar. Oke deh teman-teman, itu ya, jadi di keterkaitan agenda satunya, coaching agenda kita, agenda 1 kita punya bekal ya, agenda 2 kita punya bekal nilai, agenda 3 kita punya bekal isu. Nah di agenda 4 ini, teman-teman nanti saya sudah minta menyusun ya, nanti saya untuk formatnya, nanti saya ini ya, kita bikin dulu grup WA ya teman-teman ya. Tolong saya dimasukkan. Saya, Bu. Saya Ya. bikinkan sekarang. Ya, kita bikin grup WA-nya. Jadi misalnya apabila ada sesuatu yang mau ditanyakan, bolehlah ini nomor saya. Bukan 40-40 40-10. 015 42 10. Bukan 40 ya, 10 terakhirnya. 12 ya. 121. Jadi saya pikirnya saya itu membimbing kelompoknya Delma, Rahmi, Muhtar, Faida. Ternyata bukan. Ternyata di sini saya masuknya. Nah, tunggu. Sudah nanti dimasukkan ya di grupnya. Tunggu, Rahma ini tugasnya di mana Rahma? Unima, Bu. Di Unima ya? Iya. Manado. Hamzah juga di Unima kan? Iya, sama satu Di fakultas. Unima, Ibu. Fakultas. Kalau Sela di mana? Saya di UNM, Bu, Makassar. Sama Pak Iqbal ya? Ya, beda fakultas saja. Nah, Zakia? Di Politeknik Negeri Ujung Pandang, Bu. Politeknik ya? Iya, Bu. Zuhra? UNM, Bu. Sama ya, sama Faisal Sela ya. Nurul? Nurul tadi di itu ya, di mana? Kolaka ya. Universitas 11 November. Selalu dengar teringat kata 11 ya. 11 November. Kenapa saya selalu bilangnya 11 November? Anak saya itu lahir 11 November gitu. Jadi 19 ya, 19 November. 19 November. Jadi saya selalu bilangnya 11 November karena anak saya yang ketiga itu lahir 19 November. Itu wah itu hampir brojol itu di UNEM itu. Hidayati? Samratulangi, Bu. Unsrat, Manado. Unsrat. Oh, sama Nancy ya, Bu Nancy ya. Ada yang angkatan berapa ya? 123 apa ya itu? Atau 124 Unsrat. Ya, Kalau Bu. Beliau Nancy Onibala, Iya. dia di Unima. Kalau Nancy Onibala 123 di Unima, Bu. Oh, di Sama Unima. saya. Iya. Oh, di Unima dia di Fakultas Kedokteran kan dia ya? Enggak, kalau yang Unibala dia di FIS sama dengan saya. AM. Oh, lain berarti ya? Iya. Oke, baik. Nah, teman-teman, sekarang nanti untuk format penulisan nanti saja saya upload ya. Saya upload di Kolabjar. Mudah-mudahan sudah bagus nanti jaringannya. Saya sebentar habis selesai pembelajaran ini saya buka. Kalau aman saya langsung upload ya. Nah, untuk teman-teman semua di bimbingan kali ini saya pengennya tahu dulu isu yang mau diangkat teman-teman untuk di rancangan aktualisasi itu. Mungkin bisa bercerita satu persatu, ada 10 orang ini, kita manfaatkan waktu, diceritakan isu yang mau diangkat. Tapi isu ini tentunya sudah nanti melewati yang namanya APKL, USG, ya, sampai kayak gitu deh. Tools analisisnya sudah jalan semua, sehingga kita sudah menentukan bahwa inilah isu prioritas yang mau saya selesaikan kurang lebih 1 bulan ke depan. Bisa ya, Pak Hamzah dan teman-teman? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. baik. Siap. Siapa dulu yang mau menyampaikan isu yang rencananya mau diangkat nih, yang mau diselesaikan dalam 1 bulan? Siapa dulu? Silakan. Saya aja dulu, Bu. Ya, boleh Pak Faisal, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih Bu Asipin atas kesempatan yang diberikan. Jadi isu yang ingin saya angkat itu adalah tentang permasalahan
kemampuan bahasa Inggris di lingkup Fakultas Seni dan Desain, di mana itu antara dosen dan mahasiswa itu mereka kekurangan apa ya, kapasitas dalam berbahasa Inggris. Jadi ada biasa event-event internasional, lomba-lomba itu kita mendapat undang Bu sampai ke Belanda, tetapi selalu kekurangan orang yang menerjemahkan bahasa Inggris. Jadi di situ saya berpikir daripada saya menerjemahkan setiap ada event, mending saya membuat komunitas bahasa Inggris di kampus. Nanti kita cari ini mahasiswa yang berpotensi, jadi kita berikan ruang, saya berikan ilmu, saya ajari. Nanti biar mereka lah yang nanti ke depannya itu bergerak dalam bidang bahasa Inggris apapun itu, mau pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Begitu dari saya, Bu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal. Ini bagus nih Pak Faisal. Ini sudah dikomunikasikan dengan mentornya? Sudah Bu, ini sebenarnya juga sementara jalan Bu, ini sudah dapat restu dari dekan juga, malah disupport. Malah ini permintaan Bu, khusus ke saya. Jadi saya diminta untuk buat yang seperti itu. Saya bilang, ya siap, nanti saya laksanakan. Iya, ya baik. Jadi yang pasti aman dulu mentornya ya. Jadi kalau Faisal berarti Faisal oke ya, Faisal oke isunya, oke mentornya. Itu dulu. Ya, sudah pas ya dengan mentornya. Baik. Siap. Iya, terima kasih Siap. Pak Faisal. Terima kasih Bu Aspina. Iya, siapa lagi? Silakan Bapak, Ibu. Saya Bu. Ya, silakan. Baik. Untuk isu yang ingin saya angkat itu Bu, digitalisasi modul praktikum. Jadi modul praktikum atau buku penuntun praktikum di tempat saya itu masih sangat jadul Bu, bahkan tidak pernah diperbaharui dalam bentuk fisiknya, masih yang lama yang digunakan. Nah ini mau saya digitalisasi supaya lebih menarik nanti untuk dipelajari oleh mahasiswa. Tetapi Bu, kendalanya saya masih mau tanyakan dulu ke teman-teman, mau dikomunikasikan dulu dengan teman-teman yang latsar di jurusan saya Bu, takutnya sudah ada yang ini Bu, seperti itu, sambil saya mencari ide untuk isu-isu yang lain. Oke, Seperti baik. itu Bu. Iya, baik, terima kasih. Jadi silakan nanti komunikasikan dulu dengan mentornya Bu Zakia ya. Jadi dengan mentornya di ini dulu. Kalau jadi gini, kadang-kadang kita mengatakan bahwa ini adalah prioritas yang harus kita selesaikan. Tetapi pada saat duduk bersama-sama dengan mentor, ternyata bukan itu yang menjadi prioritas gitu. Bisa dipaham ya? Jadi kadang-kadang ini udah prioritas nih menurut saya gitu. Pas duduk sama-sama, pas dianalisis sama-sama, wah ternyata belum ini ya, belum menjadi prioritas yang harus segera, yang harus urgent segera kita selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Istilahnya dalam 1 bulan bisa selesai. Nah, jadi kalau mau digitalisasi boleh silakan ya, tidak masalah. Yang penting sudah berkomunikasi dengan mentornya Bu Zakia ya. Baik Bu. Baik. Siapa lagi? Baik, saya Bu. Saya Bu. Siapa lagi? Silakan. Saya makasih Bu. Ya. Saya rencananya aktualisasinya akan sama seperti Ibu Zakia ya, lebih ke arah digitalisasi. Karena saya melihat di prodi saya sepintas lalu perpustakaannya itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena perpustakaan yang ada itu multifungsi Bu, sebagai perpus dan juga sebagai ruangan dosen ataupun ruangan ujian ketika mahasiswa seminar. Jadi saya berinisiatif untuk membuat perpustakaan online, dan masalah yang sama juga seperti Ibu Zakia belum dikomunikasikan dengan mentor dikarenakan mentor saya WD1 itu lagi sibuk konaspi kemarin. Jadi kemungkinan saya akan cari waktu untuk komunikasikan isu yang saya angkat sebagai aktualisasi nanti Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Rahma. Iya, ya, jadi silahkan nanti ya, dikomunikasikan lagi dengan mentornya ya. Seperti itu. Jadi kalau mentornya setuju dengan apa yang kita buat itu enak nanti ya, teman-teman, itu enak nanti pada saat pelaksanaan itu akan dimudahkan. Baik, silahkan siapa lagi? Kayak gini Bu. Ya, silakan. Jadi pertama sama dengan Rahma Bu. Kalau saya sendiri belum tahu siapa mentornya nanti,
Ah, Ya, oke. ini ada masalah teknis sedikit. Hmm. Kemudian isu yang ingin saya angkat ini yang tidak jauh-jauh dari pekerjaan kami. Jadi Hmm. saya melihat bahwa di kampus kami misalnya tidak semua RPS itu dilengkapi dengan buku ajar. Tidak semua mata kuliah dilengkapi dengan buku ajar. Oleh karena itu rencananya saya ingin membuat buku ajar dari salah satu mata kuliah yang nanti mungkin bisa berbentuk e-book. Ya, Ya, seperti itu, oke. Ibu. Oke. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Ya, nanti dikomunikasikan lagi dengan mentornya ya. Oke, tapi tidak boleh dalam waktu lama. Jadi ceritanya kita kan nanti akan ketemu lagi hari Jumat ya. Ya, kalau saya lihat di sini jadwalnya hari Jumat tanggal 21 Oktober ya. Nanti ini tanggal 21 Oktober ini itu benar-benar sudah nanti isu yang diangkat itu sudah merupakan prioritas dan disetujui oleh mentor. Boleh ya, Baik, ya. teman-teman ya? Siap, Bu, siap. Ya, baik. Pak Dandan, silakan. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Saya, Bu, ada 2 isu yang sedang saya godok sebetulnya. Itunya dasar hukumnya yang pertama Permenristek tentang Permenristek Dikti nomor 9 tahun 2018 tentang publikasi. Artinya di prodi saya, Bu, belum satu pun mahasiswa yang karya tulis ilmiahnya dipublikasikan. Sebelumnya pernah tapi terhenti begitu kan. Dan sampai saat ini kenapa mereka tidak mempublikasikan, jangankan untuk mempublikasikan pedoman karya tulis ilmiahnya atau template pembuatan jurnalnya pun tidak ada, Bu. Ya, artinya saya ingin menghasilkan nantinya dalam bentuk template jurnal, Bu, yang bisa nanti dikonsumsi oleh mahasiswa, disosialisasikan ke mahasiswa, dipakai oleh mahasiswa sehingga nanti mahasiswa bisa publikasi karya tulis ilmiahnya. Yang kedua adalah tentang latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas tentang plagiasi, Bu. Yaitu banyak sekali saya kebetulan di prodi memegang cek plagiasi mahasiswa, ternyata rata-rata tingkat plagiasi mahasiswa itu ada di angka 75-80%, Bu, tingkat plagiasinya. Artinya ini memerlukan sebuah tindak lanjut penyelesaian masalah bagaimana mahasiswa ini tidak terjebak di dalam isu plagiasi. Itu apakah itu dengan sosialisasi, dengan cara memberikan trik and tips bagaimana menghindari plagiasi dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika mahasiswa mau mempublikasikan karyanya itu plagiasinya sudah di bawah. Sebetulnya ini berhubungan, Bu, antara plagiasi dengan publikasi. Karena untuk publikasi jika memang masih terjebak di dalam isu plagiasi tidak bisa, terhalang juga begitu. Nah, ini sedang saya godok apakah dua-duanya saya ambil, tapi tidak mungkin, pasti harus salah satu. Tapi saya nanti mau komunikasikan dengan mentor. Tapi kalau mentor intinya dia sudah memberikan keleluasaan, terserah Pak Dandan saja mau mengambil yang mana. Intinya dua-duanya adalah sangat penting bagi fakultas ataupun bagi prodi. Itu saja, Bu, sementara. Baik, terima kasih Pak Dandan. Pak Dandan, kalau dua-duanya itu ini nanti tinggal kita ramu untuk kalimat isunya. Kalimat isunya saja nanti. Jadi misalnya apa isunya apa gitu. Nanti salah satu penyebabnya itu masih tingginya angka plagiasi. Itu kemudian satu lagi masalah publikasi. Silakan nanti. Jadi diramu saja kalimat isunya ya. Jadi istilahnya kita bisa sekali jalan selesaikan ya. Jadi bimbingan dan arahannya, Bu. Iya, jadi tinggal gitu aja. Jadi kegiatan untuk mencegah plagiasi jalan karena mau publikasi kan salah satu persyaratan tadi itu kan yang harus dibawa sekian persen gitu ya. Ada unsur 15% untuk publikasi. 15% sekarang. 15%. Jadi batas maksimumnya ya. Maksimumnya itu 15%. Nah, jadi kalimat isu kita ramu ya sehingga penyebabnya adalah publikasinya dan plagiasinya. Oke, nanti nanti diramu ya Pak Dandan ya. Siap, nanti saya ramu-ramu biar jadi gado-gado. Benar. Jadi saya jadi keinget rujak cingur ya. Iya. Kalau di Bandung itu saya suka sekali itu. Masih adakah rumah makan Ampera di sana?
Ada Bu, kalau di Bandung, di daerah Jawa Barat semua Bu dikuasai Ampera Bu di pinggir-pinggir jalan. Iya, jadi saya itu pertama kali datang ke Bandung itu pertama datang ke Bandung itu makan di rumah makan Ampera. Terus kan di sana sayurannya sayuran mentah gitu ya, ada kol mentah, ada terong mentah gitu, ada kacang panjang mentah. Nah, itu orang Sulawesi nggak biasa makan yang mentah-mentah beneran gitu. Mana ini orang Makassar, orang Bugis. Nah, kasihkan kita itu apa ini orang Bone ini ya, kasihkan kacang panjang mentah. Nah, tapi dia potong udah panjang-panjang kayak pulpen ini kayak gitu, panjang-panjang, taruh di atas meja. Ini buat apa? Terus ada daun yang model kayak daun yang itu kayak beludru gitu ya. Saya nggak tahu apa itu ya namanya. Tespong itu Bu. Tespong ya itu. Itu kan apa ini ada aroma khasnya gitu ya. Jadi temanku bilang kayak gini, temanku ini ya kan orang Makassar nih. Jadi kenapa kasihkan kita rumput-rumput ini di atas meja? Mau diapa kayak ini? Mau dimakan itu. Saya lihat itu orang pada makan mentah-mentah itu terong bulat-bulat deh gitu. Betul. Nah, itu persis mami kita ini kambing mau makan yang mentah-mentah gitu. Tapi mereka dan orang-orang Bandung itu kenapa mereka itu wajahnya cerah semua itu karena begitu mereka mengkonsumsi. Jadi istilahnya vitamin mineral dari sayuran itu tidak sempat hilang pada saat dimasak. Jadi tidak hilang pada saat dimasak. Jadi saya orang Makassar itu suka sekali makan kemangi. Saya bapak saya Makassar tapi saya besarnya di Palu. Nggak biasa itu orang Palu makan kemangi itu ya. Makanya saya ini ada yang kenal Bu Farida Nurlan yang dosen di Unhas itu. Mungkin nggak kenal ya. Jadi itu yang ngajarin saya makan kemangi. Jadi karena saya udah terbiasa makan kemangi pada saat ke Bandung, itu dimakan mentah ya. Akhirnya udah terbiasa. Jadi saya udah terbiasa Bapak Ibu makan rawon pakai toge mentah kan? Ini bau langu ini kenapa juga enggak dimasak togenya gitu. Orang Makassar, Sulawesi itu semuanya sayuran itu dimasak gitu. Ini enggak dia makannya mentah. Nah, jadi nanti ya Pak Dandan silahkan nanti diramu ya, diramu mau jadi gado-gado boleh silakan gitu ya. Jadi nanti silakan dikomunikasikan bagus juga dengan mentornya sehingga dalam waktu 1 bulan itu kita bisa selesaikan masalah maksudnya meminimais ya plagiasinya sama dengan dalam waktu 1 bulan juga kita bisa memberikan panduan-panduan ya penulisan untuk publikasi silakan ya. Jadi supaya bermanfaat lah. Kasihan mahasiswa sudah bikin capek-capek, nggak bisa masuk karena nggak memenuhi kriteria. Template-templatenya juga. Ya silakan nanti. Pokoknya saya mau menghasilkan template saja Bu. Dan jangan cuma template aja Pak. Dan istilahnya kita keluarkan potensi yang kita punya gitu ya. Jadi salah satu kecerdasan emosi itu adalah ada namanya self awareness ya. Self awareness. Jadi kita menyadari diri kita bahwa kita punya potensi. Nah, bagaimana ada namanya self management. Bagaimana kita mengelola potensi yang ada itu untuk betul-betul diberikan bermanfaat ya bagi orang lain. Ya, silahkan nanti. Aman. Oke. Silakan yang berikut siapa? Ya, saya Bu. Kalau sudah ya, sudah. Sekian Rahma Hamzah. Yang kelima ini, silakan. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Jadi yang rencana akan saya buat ini Bu sudah disosialisasikan juga dengan ketua jurusan Bu dan beliau menyetujui. Jadi yang akan rencana saya buat itu reminder Bu, pengingat di handphone masing-masing dosen Bu. Jadi permasalahan utamanya adalah ketika awal semester Bu, ini sering terjadi tabrakan kelas di dosen khususnya Bu ya. Penyebabnya itu bisa juga karena ruangan kelas terbatas. Jadi di tempat saya Bu, ini menerapkan perkuliahan sistem blok Bu. Jadi 2 minggu teori, 2 minggu praktikum. Jadi untuk menyiasati itu salah satunya kuliah blok. Tapi di dalam satu mata kuliah ini Bu berisi bisa sampai 4 dosen Bu. Jadi mereka saling acak Bu untuk mengisi materi. Nah ini seringkali terjadi tabrakan jadwal. Jadi saya menginisiasi untuk membuat reminder pengingat yang otomatis akan muncul di HP atau di handphone masing-masing dosen Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zulkifli. Kalau saya ada reminder saya jam 9 itu
apa ini waktu tidur gitu ya. Jadi selalu ada reminder jam 9 langsung bunyi itu bunyinya. Itu waktu Anda tidur gitu ya. Jadi kita diperintah tidur oleh si handphone gitu ya. Waktunya Anda tidur. Itu yang paling ini kalau pas lagi ada tamu gitu ya. Pas ada tamu, waktunya Anda tidur. Wah, kejam banget ini HP-nya. Tapi memang saya sengaja bikin reminder kayak gitu supaya saya ada kontrol waktunya bahwa jam 9 saya sudah harus tidur karena saya harus bangun subuh hari gitu ya. Terima kasih Pak Zulkifli. Nanti tinggal dikomunikasikan dengan mentornya ya. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin Pak Zulkifli bukan hanya reminder, mungkin seperti yang saya sampaikan ke Pak Dandan tadi, bisa diramu salah satu penyebabnya adalah reminder. Jadi salah satu kegiatan kita membuat reminder itu, tapi ada lagi kegiatan yang lain. Kira-kira apa itu? Ya, pokoknya sudah ada, Bu, sudah ada. Iya. Iya, oke. Baik. Zakia sudah, siapa lagi? Nurul. Nurul, saya main tunjuk aja nih. Lihat wajahnya langsung. Nurul aja deh, silakan. Ya Bu, makasih. Ya, Jadi karena kebetulan ini saya tendik ya. Jadi yang saya angkat itu tentang karena kadang ada orang yang ada pegawai yang misalnya arsipnya itu tidak suatu hari pencariannya carinya itu susah Bu. Jadi kayak kasus kemarin itu pada saat pendataan pegawai kontrak SK itu banyak yang hilang karena ada yang tidak menyetor, kemudian ada yang entah kemana arsipnya hilang, terus kami nggak punya arsipnya lagi kan. Jadi rencananya saya mau mendiskusikan kasus ini ke mentor saya, bagaimana baiknya dibuatkan SOP atau peraturan yang bagaimana biar arsip-arsip ini ada kita pegang. Jadi kalau misalnya ada yang hilang aslinya, kita masih punya kopiannya gitu, Bu. Ya gitu aja sih, Bu. Makasih. Oke, baik, terima kasih Nurul. Berarti nanti ini rencananya digitalisasi arsip gitu ya? Oke, baik. Nanti dikomunikasikan lagi ya dengan mentornya. Oke, siapa lagi? Hidayati deh, Hidayati dulu. Baik Bu, ini sebenarnya mentor saya itu yang di kampus itu kebetulan saya tendik, jadi mentor saya itu kepala biro. Cuman karena kepala bironya saya akhir-akhir ini lagi sibuk, lagi ada kegiatan, jadi saya sempat diskusi-diskusi ringan sama kepala bagian. Saya tanya-tanya, ini yang masalah yang bisa saya angkat apa ya Bu? Beliau mengatakan yang paling urgent saat ini itu ya pembaharuan SOP, Bu. Sebenarnya di bagian saya, di Biro Anggaran itu sudah ada SOP-nya. Cuman karena sudah terlalu lama dibuat, dan mungkin saat itu dibuat hanya untuk kelengkapan berkas pengurusan sesuatu, jadi belum maksimal dijalankan, ditambah banyak peraturan-peraturan baru, jadi beliau sarankan pembaharuan SOP di Biro Anggaran, dan beliau juga mengatakan di bagian saya itu yang sulit ini pemetaan job desk-nya. Jadi kadang-kadang ada pekerjaan, ya, yang ini yang kerja, ditambah lagi jumlah ASN, PNS di tempat saya itu masih kurang. Kebanyakan Bu yang karyawan honor begitu. Jadi kadang yang kerjaan-kerjaan lain itu dioper ke honor semua. Jadi beliau butuh itu, si pemetaan job desk-nya. Jadi tapi belum saya sampaikan ke mentornya, baru ke kepala bagian. Baik, terima kasih. Itu sama berarti sama dengan Zulkifli tadi. Jadi diramu kalimat isunya sehingga nanti kita job desk bisa kita selesaikan, pembaharuan SOP bisa kita selesaikan ya, termasuk uraian-uraian tugas setiap orang supaya tidak ada yang saling tuduh, kamu yang kerja, bukan saya, kamu yang kerja, saling tunjuk gitu. Itu kalau jelas ya, jelas uraian tugas fungsi masing-masing itu enak, sudah tahu. Oh kalau ini, si itu, si ini, si ini siapa? Si itu, si Aco, si Uno, si Titi kayak gitu ya. Jadi sudah tahu masing-masing. Silahkan nanti tinggal kalimat isunya diramu ya.
Ya, Bu Bu. Hayati ya. Oke. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Saya, Bu. Zura, ya Zura. Terima kasih, Bu. Di sini saya nanti yang mau saya angkat ini, saya mau buat instrumen penilaian praktikum yang baku. Mahasiswa kan dinilai itu bukan hanya dari aspek kognitif saja kan, tapi juga dari psikomotor, dan psikomotor kan di kegiatan praktikum. Kampus itu belum ada belum ada instrumen penilaiannya, Bu, untuk kegiatan praktikum, dan kadang kan biasa pada saat audit diminta buktinya. Saya mau buat yang baku seperti itu, Bu. Dan kemarin juga saya sudah diskusikan sama ketua jurusan selaku mentor, setuju. Saya juga sudah bicara sama koordinator untuk praktikum mata kuliah yang saya pegang, sudah setuju, dan saya juga sudah bicara dengan koordinasi dengan asisten. Jadi nanti kan ada asisten lab. Jadi mereka yang menilai psikomotornya itu, Bu. Oke, baik. Iya, baik. Jadi terima kasih. Jadi ini yang untuk keterampilan ya. Jadi keterampilan mahasiswa ya untuk psikomotornya. Ya, silakan nanti ya diramu juga kalimat isunya ya. Jadi bagaimana mungkin belum optimalnya penilaian ya, penilaian hasil praktikum gitu ya. Silakan nanti diramu sehingga nanti kegiatan-kegiatannya bisa untuk membuat lembar-lembar penilaiannya ya, indikator-indikatornya gitu ya, indikator-indikator penilaiannya apa saja. Kemudian jadi nanti output kita jangan hanya sampai di lembar-lembar penilaian itu gitu, tapi betul-betul bagaimana outputnya itu kita sudah memanfaatkan lembar-lembar penilaiannya gitu ya, sampai penerapan penilaian khusus untuk psikomotornya. Silakan nanti ya Bu Zura, nanti dikembangkan lagi. Siapa lagi? Saya, Bu, ya terakhir. Baik, terima kasih waktunya. Jadi isu yang saya angkat itu adalah kesulitan mengakses hasil produk mahasiswa di Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi untuk gambaran, Bu, Prodi kami, Teknologi Pendidikan itu banyak menghasilkan produk, Bu. Karena secara dari mata kuliah, kami mata kuliahnya berbasis produk. Contohnya mata kuliah pengembangan audio pembelajaran, pengembangan video, multimedia. Begitu juga dengan skripsi mahasiswa, banyak yang mengambil R&D yang menghasilkan produk media pembelajaran seperti digital book, e-modul, aplikasi dan lain sebagainya. Nah, saat ini belum ada wadah yang mampu menampung itu semua, Bu, produk mahasiswa. Padahal kan kalau misalkan ada akreditasi ataupun misalkan ada kunjungan dari prodi TP di universitas lain, jadi kita bisa langsung menunjukkan, harusnya begitu kan, Bu. Nah, jadi isu yang sekarang dihadapi adalah kesulitannya dosen mengakses ini hasil produk mahasiswa, hasil produk kuliah maupun skripsi R&D gitu. Jadi yang akan saya masukkan di sini solusinya penerapan Smart ASN, Bu, nanti. Jadi rencananya saya mau membuat data studio, Google Data Studio. Itu gambarannya seperti website COVID-19 ya. Waktu dulu kan kita pernah lihat websitenya COVID-19 yang selalu real time, kalau ada data masuk dia langsung update. Jadi nanti saya akan menyatukan Google Doc, Google Spreadsheet, dan Google Data Studio untuk memvisualisasikan dan mengumpulkan produk-produk media dari mahasiswa TP gitu, Bu. Baik. Ini sudah dikomunikasikan baik dengan mentornya ya? Iya, Bu. Oke, baik. Berarti aman nih Bu Sela ya. Jadi tinggal tinggal nyusun nanti ya. Iya, betul, Bu. Baik. Siapa yang terakhir? Hamsa. Pak Hamsa sudah tadi? Ini Bu, sudah tadi, Bu. Kita cuma 9 orang ya? 10. Siapa yang belum masuk? Ada yang belum dulu, Bu. Pak Pak Faisal tiba-tiba terkeluar. Sinyalnya ini, Bu. Pak Faisal lagi down, Bu. Pak Faisal. Tunggu, kita lihat dulu. Pak Faisal hilang sinyal. Erlangga ya? Faisal Erlangga ya? Iya, betul. Iya, Bu. Tunggu. Ya, kehilangan sinyal katanya. Biasa seperti itu. Saya sudah masukkan ini. Makanya tadi Ibu Sela, saya Bu terakhir. Perasaan saya baru 9. Kenapa hilang? Dia bilang terakhir ini. Ternyata Pak Faisal yang ada. Aku kan sambil nulis ini. Sambil kalian bicara, aku nulis gitu ya.
biar tidak kehilangan jejak gitu ya. Nah, itu jadi ada keterampilan listening, writing-nya bersamaan gitu ya. Jadi bisa jalan. Jadi nanti teman-teman ya jadi lecture kayak gitu. Jadi sambil dengar sambil mencatat. Faisal, what's happened with you? My connection is unstable. Oke, ini yang mau bikin klub bahasa Inggris ini. Nanti masukkanlah Ibu ke klubmu nanti biar lancar lagi Ibu bahasa Inggris Ibu ini ya. Saya juga mau ikutan. Daftar, saya mau ikutan juga, Pak. Iya. Saya juga, Pak. Banyak peminatnya nih, Pak. Iya, biar apa kan gini ya, bahasa Inggris itu kalau kita tidak setiap hari itu hilang ya. Jadi bisa terbata-bata gitu. Iya, Itu betul. lagi. Praktiknya ya harus praktik. Iya, akan terbata-bata gitu. Kalau dulu saya waktu SMA ya teman-teman, dulu saya SMA itu saya sangat lancar berbahasa Inggris. Makanya saya waktu masih SMA itu saya kerja di perusahaan-perusahaan swasta, membantu para konsultan gitu, membuat weekly report gitu. Jadi ada laporan mingguan perusahaan itu pakai bahasa Inggris kan, dan jadi saya lah yang bertugas membuat weekly report itu. Tapi kalau sekarang saya kalau disuruh ngomong bahasa Inggris tidak bisa selancar dulu itu ya. Karena dulu di kantor itu kan orang semua pakai conversation-nya itu pakai bahasa Inggris kan. Jadi kita kalau sekarang ya udah terbata-bata lagi gitu. Ayo Faisal, semua sudah menjelaskan isu yang mau diangkat, yang direncanakan mau disusun gitu, yang untuk jadi rancangan aktualisasi. Kalau Pak Faisal tadi kayaknya sudah tadi. Dia yang pertama tentang bahasa Inggris, Zakia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa ya yang belum ya? Faisal, Zakia, Rahma, Hamzah, Zulkifli, Nurul, Hidayati, Zura, Sela. Nama siapa yang boleh tulis? Pak Dandan, Bu. Wah, ini karena saya terlalu terkesima dengan kegantengannya si Dandan ini. Ya, jadi hanya aku baru tulis loh Pak Dandan, namamu yang terakhir aku tulis. Padahal apa ini bukan Pak Dandan tadi yang terakhir kan? Ya, Bukan. Iya, makanya tadi saya bilang yang terakhir saya, Bu. Iya. Ternyata I'm wrong gitu ya. You are right. Oke deh. Pak Dandan tadi yang karena 2 itu ya tadi. Saya enggak sempat nulis berarti. Oke deh, jadi isu aman ya, jadi isu aman. Nanti tugas Bapak Ibu, pada saat kita pertemuan tanggal 21 hari Jumat, insya Allah tidak ada halangan, 7.30 sampai jam 9, teman-teman itu membuat bahan tayang PPT ya. Jadi isu, jadi yang hari Jumat itu ketemu, isu udah oke dari mentor masing-masing ya. Jadi siapa tahu dalam 1 minggu ini ada perubahan gitu ya. Jadi silakan diskusikan baik-baik. Jadi pada saat datang hari Jumat di tanggal 21 itu sudah fix ya, sudah fix isu masing-masing. Jadi Anda buat dalam bentuk bahan tayang aja dulu ya tugasnya. Jadi nanti semua saya kasih kesempatan untuk mempresentasikan. Kalaupun karena waktunya cuma 2 jam pelajaran, 1,5 jam, mungkin teman-teman cuma tampilkan ya, nanti saya yang membaca ya isinya seperti itu supaya bisa 10 orang bisa Ibu lihat semua ya, yang netnya, istilahnya yang clear-nya tentang Anda punya isu yang diangkat. Jadi yang Anda muat itu isu, ada tools-nya kan, APKL, USG, sama Fishbone-nya, sama alternatif solusi. Oke, itu yang Anda buat ya. Seperti tugas kayak tadi, yang apa ini isu tadi, yang model kelompok tadi ya, seperti itu. Tapi ini sudah di tugas masing-masing. Nah, setelah itu ya sudah ada alternatif pemecahan masalah. Kemudian Anda susunlah kegiatannya. Jadi Anda susun kegiatannya. Kegiatan kita yang pertama itu biasanya itu kita sama saja semua ya. Kegiatan pertama itu adalah persiapan pelaksanaan kegiatan. Jadi semuanya sama. Kegiatan pertama itu persiapan pelaksanaan kegiatan. Jadi persiapan itu apa saja yang menjadi persiapan Anda ya di dalam pelaksanaan kegiatan. Nanti kegiatan terakhir itu sama semua juga, yaitu evaluasi dan pelaporan. Jadi kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, kemudian kita laporkan hasilnya seperti apa. Jadi kalau yang mau bikin e-book,
Anda evaluasi ya, Anda evaluasi e-book-nya seperti apa, pemanfaatannya bagaimana ya, siapa saja yang sudah memanfaatkan gitu ya, bagaimana layanan e-book-nya terakses oleh mahasiswa dan sebagainya, Anda evaluasi itu, kemudian Anda bikinlah laporannya gitu ya, seperti itu. Jadi evaluasi dan pelaporan. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita buat kegiatan perencanaan di persiapan pelaksanaan kegiatan dan ada kegiatan pelaporan, evaluasi dan pelaporan di kegiatan terakhir. Nah, yang antaranya tengah-tengahnya itu silakan kegiatan apa saja di situ. Jadi mau workshop, ya mau edukasi, mau apa ini membuat media bahan ajar dan sebagainya, sesuaikan dengan isu yang Anda angkat masing-masing. Bisa. Nah, biasanya juga setiap kegiatan itu minimal 3 tahapan gitu ya. Jadi ada tahapan input, ada tahapan proses, ada tahapan output ya. Jadi misalnya Anda membuat workshop, inputnya apa gitu ya. Workshop itu berarti Anda misalnya menyediakan materi ya, kemudian Anda menyiapkan apa lagi, melaksanakan workshopnya gitu ya, kemudian apa ini pemberian misalnya ada sertifikat atau apa gitu ya. Jadi silakan bikinkan kegiatan itu minimal 3 tahapan yang memuat input, proses, dan output. Kemudian ya teman-teman semua, setiap kegiatan itu kita kaitkan dengan agenda 3. Jadi misalnya ya apa ini kegiatan workshop misalnya ya, workshop pemanfaatan e-book misalnya. Nah, kegiatan itu masuk di mana? Manajemen ASN atau Smart ASN. Nanti tahapan-tahapan kegiatannya kita kaitkan dengan agenda 2 ya, agenda 2. Jadi misalnya mengumpulkan bahan e-book ya, mengumpulkan bahan atau mengumpulkan referensi e-book. Pada saat mengumpulkan referensi e-book, itu nilai mana yang mau kita aktualisasikan ya dari berakhlak itu. Nah, silakan nanti Anda masukkan nilai-nilainya. Cukup sampai di situ aja deh tugas Anda untuk 1 minggu ini ya. Jadi Anda bikin saja dulu dalam bentuk bahan tayang. Nanti saya dan teman-teman semua kita saling koreksi ya. Mungkin dari Ibu belum masih ada yang luput dari koreksian nanti teman-teman. Jadi gini, teman-teman semua, kita di sini kita punya 2 pilihan. Ya, 2 pilihan, lulus memuaskan dan lulus sangat memuaskan. No other choices. Jadi we have to choice aja. Bisa ya? Jadi tidak ada pilihan lain. Ya, jadi cuma 2. Jadi kalau Anda mau itu sangat memuaskan, maka effortnya harus lebih. Itu aja. Bisa ya? Jadi kalau mau sangat memuaskan, effort harus lebih. Dan saya ingin semua bisa lulus dengan sangat memuaskan gitu. Ya, tapi pilihan tetap 2. Jadi pilihan tetap 2. Tuh tiba-tiba suamiku lewat belakang gitu ya. Itu kayak dia itu kayak ghost gitu ya. Tiba-tiba muncul apa itu ya namanya itu ya, kalau ada yang tiba-tiba apa nih melintas gitu, apa ya, penampakan penampakan shadow ya. Iya. Ada shadow, bukan bayangan itu. Real shadow kayaknya, Bu. Iya, real shadow, betul. Itu masih bagus dia kalau pakai baju. Dia kalau cuma pakai handuk lewat belakang gitu yang saya udah stres aja ngelihatnya gitu. Karena udah pakai background dengan harapan nggak kelihatan background-nya gitu ya. Ternyata masih ada juga melintas gitu kelihatan di layar. Oke deh. Ini jadinya terganggu kita ini. Jadi nanti teman-teman pada saat Anda menyusun rancangan nanti, jadi tapi ini khusus untuk ini dulu deh, hari Jumat ya. Jadi saya pengen lihat dulu kegiatan-kegiatan Bapak Ibu itu apa saja. Jadi waktu kita 1 bulan. Jadi kita betul-betul maximize kita punya waktu 1 bulan itu, istilahnya kita menampilkan banyak hal gitu ya dalam 1 bulan itu. Jadi kita tinggal manage bagus nanti waktunya kita sehingga bisa terselesaikan isu yang kita angkat. Boleh Bapak Ibu? Ya siap Bu, boleh. Nah, itu ya. Cukup Bu, bertahap saja Bu. Ya. Cukup Bu, bertahap saja Bu.
Jangan semua dulu deh, gitu ya. Nanti jadi Pak Faisal nanti berubah jadi Erlangga gimana itu coba. Oke deh, coba. Aduh, saya ingat zaman sekolah itu ya, waktu SMA itu bukunya itu terbitan Erlangga, Intan panjang, Intan pendek ya. Kemudian apalagi Ganisa. 3 serangkai. 3 serangkai. Wah, jadi saya dulu kalau dulu SMA itu dulu ada 4 jurusan, jadi A1, A2, A3, 4 itu dulu jurusan Ibu dulu ya. A1 itu jurusan fisika, A2 jurusan biologi, A3 jurusan IPS, A4 itu jurusan budaya dulu. Kalau teman-teman ikut ininya cuma IPA IPS kali ya? Ya, Atau Iya, IPS. Nah, cuman IPA IPA IPS. sama bahasa. IPA IPS bahasa. Kalau dulu Ibu A1 jurusan fisika. Wah, jadi Ibu itu masuk jurusan fisika. Jurusan yang paling disegani di sekolah gitu ya. Jadi saya sekolahnya di SMA 1 Palu. Jadi kalau anak fisika yang lewat itu orang pada ya enggak tahu ya ada psikologinya kali ya. Itu langsung pada mundur ke belakang. Kayaknya mereka langsung lihat gini ya. Itu gila itu. Maksudnya belajar. Iya, karena jurusan fisika ya belajarnya fisika aja setiap hari. Dan karena belajar fisika aja gitu ya. Jamnya paling banyak ya jam fisika itu. Jadi aku itu punya buku 11 khusus setiap ini buku 11. Intan panjang, Intan pendek, Ganesa, apalagi Erlangga. Pokoknya 11 deh. Ada buku XYZ. Ada tuh buku XYZ gitu ya. Wah, saya masih ingat itu. Oke, baik. Kembali ke laptop. Nah, jadi nanti ya teman-teman, tadinya ini mau share dulu, share screen dulu ya untuk ininya. Ya, Bu. Rancangan. Kelihatan enggak di layar teman-teman? Kelihatan, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi nanti ya teman-teman semua jadi sebenarnya tidak ada pedoman baku ya di dalam penulisan ini, cuma kami di BPSDM Sulawesi Tengah itu kami kita kumpul ya teman-teman di BPSDM, kemudian kita coba bikin kayak panduan gitu ya, panduannya atau sistematikanya sebenarnya enggak ada gitu ya, karena dari LAN itu memberikan kebebasan kepada semua orang untuk membuat rancangan gitu ya, dengan poin-poin tertentu yang ada di dalamnya. Ini kami berusaha untuk buatkan untuk membantu para peserta supaya ada panduannya di dalam merancang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman semua. Jadi nanti silakan Anda setelah selesai kegiatan pembelajaran di siang hari ini, teman-teman sudah bisa mengetiknya pelan-pelan. Nanti juga saya akan kirim di Kolabjar dan saya juga akan kirim di di grup WhatsApp kita ya teman-teman. Nanti saya akan kirimkan juga. Jadi Anda sudah boleh, nanti karena ini kita jauh, nanti untuk tanda tangannya juga nanti saya kirimkan saja ya, teman-teman ya, tanda tangannya saya kirim saja, nanti Anda scan aja kayak gitu, tanda tangannya gitu. Kemudian ini sudah mulai diketik-ketik pelan-pelan, sudah buat kata pengantar, ya, lumayan lah ini kita waktu yang dikasih sekarang tanggal 15, 2 minggu. Jadi pas 2 minggu dari sekarang kita kan tanggal seminarnya itu 29 Oktober tuh. Kena hari Sabtu itu. Jadi weekend kita nanti ini seminar. Jadi ada waktu 2 minggu teman-teman sudah membuat pelan-pelan ini rancangannya, tulisannya. Jadi untuk bab 1, bab 2 gitu ya. Nanti di bab 1 ada pendahuluan ya. Kita mulai dari latar belakang, kemudian visi misi pemerintah daerah ya. Jadi kita langsung ke visi misi Pemda ya. Jadi yang dari UNEM berarti visi misi Pemda Sulawesi Selatan gitu ya. Tugas fungsi jabatan, tujuan aktualisasi, manfaat. Seperti itu. Nanti kalau untuk manfaatnya bagi peserta ya, bagi unit kerja atau bagi organisasi kita atau bagi kampus kita, bagi masyarakat, tambahkan juga manfaatnya bagi pemerintah daerah.
Nah, jadi di mana kita jadi ada untuk pemerintah daerah Sulawesi Tengah, pemerintah daerah Sulawesi Utara, pemerintah daerah Sulawesi Selatan, ya. Ada juga pemerintah daerah Sulawesi Tenggara. Komplit ya kita kelas ini ya. Jadi Sulawesi Utara, Tengah, Selatan, Tenggara, gitu ya. Jadi silakan nanti masukkan manfaat-manfaat aktualisasi kita. Kemudian untuk rancangan ada nilai-nilai dasar ASN, ada kedudukan peran. Nah, ini kita bikinkan ringkasannya saja ya, cukup nggak usah terlalu panjang Bapak Ibu ya. Jadi silakan. Kemudian kita masukkan analisa isu. Analisa isu ini Bapak Ibu nggak usah dulu buat gitu ya, nggak usah dulu masukkan ke dalam tulisan di sini gitu, karena nanti hari Jumat itu kita koreksi sama-sama dulu. Kalau misalnya masih ada koreksian ya, kalau sudah oke semua, baru Bapak Ibu masukkan nanti ke dalam tulisan di rancangan aktualisasi khusus bab 2 ini. Jadi analisis isu masuk, rencana kegiatan aktualisasi sama jadwalnya. Jadwalnya ini biasanya kita bikinnya per hari Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi untuk bab 1 pendahuluan itu ada diisi dengan ruang lingkup ya, permasalahan. Kita masukkan peraturan perundang-undangan kayak Pak Dandan tadi bilang kan, ada Sisdiknasnya, ada dari peraturan Menteri Pendidikannya gitu ya. Silakan masukkan peraturan-peraturan sesuai dengan isu yang diangkat. Gambarkan juga kondisi saat ini bisa ditunjang dengan kata ya. Jadi misalnya Zuhra tadi berdasarkan hasil hasil kajian akreditasnya bahwa diperlukan misalnya ya, perlukan namanya instrumen penilaian. Nah, misalnya seperti itu ya. Silakan dimasukkan data, atau misalnya tadi Bu Sela ada data-data data-data hasil produk mahasiswa itu belum dimasukkan gitu ya. Kesulitan kita di dalam mengakses, misalnya tampilkanlah data-data itu di dalam latar belakang. Kemudian kondisi yang diharapkan. Kemudian dampak juga isu ya. Dampak isu ya, kalau isu ini kita tidak selesaikan. Bisa juga ditunjang oleh data. Silakan nanti Anda sudah mulai bekerja ya untuk menyelesaikan pendahuluan untuk latar belakangnya. Visi misi silakan masukkan ya. Kemudian ada sedikit deskripsi OPD ya. Jadi minimal memuat nama kampus ya, tugas pokok dari kampus kita gitu ya. Kalau ada IKU-nya, indikator kinerja utamanya bisa ditampilkan, sehingga nanti istilahnya kita di dalam membuat kegiatan itu kita bisa melihat indikator kinerja utamanya, sehingga kita bisa memberikan kontribusi ya terhadap pencapaian IKU. Ini kelihatan kan di layar teman-teman? Kelihatan, Ya, Bu, kelihatan. Jelas, Bu. Ya. Bu, maaf Bu, Ya. link WA-nya grup sudah saya kirimkan ya Bu. Oke deh Faisal, memang anak ganteng tahu ini. Makasih. Ya, coba nanti saya ini ya. Nanti untuk yang form ini nanti saya kirim ke WA ya. Kalau misalnya saya belum bisa akses ininya Kolabjar ya. Nanti kalau ini. Nah, ya. Kemudian nanti untuk tugas fungsi jabatan teman-teman semua itu jadi Bapak Ibu melihat dasar ya aturan dari Bapak Ibu punya jabatan sekarang ya sebagai tenaga pendidik, tenaga kependidikan kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan peraturan nomor berapa, Permenpan nomor berapa ya, seperti itu. Tugas dan fungsi jabatan Bapak Ibu. Nah, nanti diuraikanlah tugas Bapak Ibu di situ. Mulai sekarang udah mulai mengetik perlahan-lahan gitu ya. Kemudian ada tujuan aktualisasi, kemudian manfaat tadi ya. Manfaat tadi yang Ibu sebutkan tadi, jadi manfaat bagi, tambahkan juga untuk pemerintah daerah ya. Jadi bagi peserta, bagi kampus kita ya. Kemudian bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah, silakan ditambahkan.
Nah, untuk bab 2 ini teman-teman nanti sebelum tabel ini bisa langsung dipakai gitu ya. Jadi sebagai panduan kita ya, panduan kita di dalam menyusun nanti nilai-nilai yang mau kita masukkan di dalam tahapan-tahapan kegiatan. Nah, sebelum kita masuk ke tabel ini buatlah uraian 1 paragraf aja lah Bapak Ibu ya, di ini yang jadi sebelum masuk ke tabel gitu ya. Kita bikinkanlah uraian, masukkan, jangan lupa nanti di pendahuluan itu masukkan dasar hukumnya kita. Jadi ada perlan ya, perlan yang terbaru ya berkaitan dengan core value ASN ini, silahkan ditambahkan ya Bapak Ibu. Itu nanti masukkan. Bisa juga di sini ada dari Permenpannya, ada edaran ya gitu ya. Silahkan nanti tambahkan sebelum tabel. Buatlah narasi gitu ya, 1 paragraf aja dah, nggak usah panjang-panjang. Kemudian di bagian 2 ini nanti Anda buat juga ringkasan materinya, nggak usah terlalu panjang ya, intinya aja di manajemen ASN itu apa ya, yang paling substansi Anda masukkan, Smart ASN juga seperti itu, Anda silakan masukkan. Jadi ini enggak usah panjang-panjang sampai berlembar-lembar gitu ya. Kita berusaha untuk hemat gitu ya. Maksudnya hemat di dalam penggunaan kertas karena pastinya ini juga akan dicetak dalam bentuk hard file ya untuk dokumen gitu ya. Walaupun kita juga nanti akan menyimpannya secara soft file. Jadi kalau nanti hard file-nya biar tidak terlalu banyak kertas yang terpakai gitu. Kemudian analisis isu yang seperti Ibu sampaikan, enggak usah dulu dimasukkan ini ya Bapak Ibu, enggak usah dulu dimasukkan, nanti aja kalau sudah sudah istilah orang Palu bilang sudah net gitu ya, maksudnya sudah oke ya, analisis isu kita yang pada saat Anda presentasi nanti hari Jumat ya, setelah oke semua baru Anda masukkan ke dalam tulisan ini ya, ke dalam bab 2-nya. Kalau sudah, nanti Anda buat rencana kegiatan seperti ini. Jadi ada unit kerja, isu yang diangkat. Isu yang diangkat ini kita kaitkan dengan agenda 3. Seperti ini ya. Kegiatan ini biasanya kita berusaha untuk lebih dari 3 kegiatan. Ya, tapi kan kita sudah ada 2 kegiatan tadi. Kegiatan persiapan, kemudian ada kegiatan evaluasi dan pelaporan. Nanti tengahnya yang Anda susun kegiatan-kegiatannya, kegiatan inti. Seperti ini ya teman-teman semua. Jadi nanti di sini di ini ya untuk kolom ke-6 ini, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi atau misi nomor berapa dari yang sudah kita tuliskan. Kemudian untuk penguatan nilai, mungkin kita bahasanya kita agak koreksi deh di sini. Jadi untuk di sini bukan kegiatan sih, kita bisa koreksi di sini aktualisasi misalnya ya. Jadi aktualisasi, rencana aktualisasi nilai bla bla akan menguatkan nilai berakhlak pada Universitas Negeri Makassar gitu ya, jadi nilai-nilai yang kita mau aktualisasikan ini tentunya akan memperkuat nilai OPD kita ya, berakhlak kita pada masing-masing kampus. Itu nanti tinggal dituliskan ya, silakan nanti ini mulai dikerjakan perlahan ya. Jadwalnya ini kemarin kami pertama awalnya sepakat ini mingguan ya, jadi minggu pertama sampai minggu keempat gitu ya kita pada saat pelaksanaan. Cuman beberapa penguji itu dia lebih minta ke jadwal harian. Jadi udah ada tanggalnya, tanggal sekian itu kalian mau ngapain gitu. Jadi udah saran Ibu ya buat jadwalnya, nanti kita buat saja jadwalnya per hari gitu ya. Jadi per hari di dalam pelaksanaannya. Nah, karena ini masih jadwal mingguan. Kalau mau jadwal mingguan juga sih sebenarnya enggak masalah sih, cuman kadang-kadang ada penguji yang mintanya kalau minggu Bu ini saya maunya jadwal harian gitu ya. Jadi makanya saya karena seringnya penguji meminta dibuatkan jadwalnya
bukan mingguan tapi harian, ya sudah nanti teman-teman boleh buatnya jadwalnya dalam bentuk jadwal harian. Permisi Bu, Ya, kalau yang harian itu hari kerja saja atau dengan hari libur Bu? hari kerja aja Pak. Oke, Hari berarti kerja. Senin sampai Jumat. Ya, hari Senin sampai Jumat ya. Ya, Bu. Jadi kita hari kerja saja Pak yang kita masukkan. Oke, enggak, kalau kita mah kan sampai hari Sabtu. Kita di sini kalau belajarnya sampai Sabtu, Pak. Ini kan masuk aktualisasi. Hari Minggu jangan masukin aja deh, hari Minggu. Ya, masukkan karena kalau kita ini pembelajaran hari Senin sampai Sabtu. Ya, jadi Minggu aja yang kita tidak masukkan. Oke, bisa ini teman-teman. Aman dunia. Berusaha untuk pura-pura aman, Bu. Insya Allah aman, Bu. Diusahakan, Bu. Diusahakan. Jangan pura-pura lah, Pak, dan jangan pura-pura lah gitu ya. Usahakan gitu ya. Nah, untuk rancangan kelihatan di sini ya. Kelihatan di layar teman-teman. Lihat Bu. Ya. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman nanti menyusun, nah ini di sini nanti kita diharapkan ini ada bobot-bobotnya sudah ya. Jadi untuk rancangan ini ya bobotnya 20%. Jadi bagaimana ketepatan kita gitu ya, ketepatan kita di dalam mengaitkan aktualisasi ini dengan agenda 3 gitu ya. Bagaimana gagasan kreatifnya ya, munculkan gagasan kreatif. Jadi nanti pada saat presentasi kita bisa menampilkan bahwa ini adalah hasil kreativitas ya. Mungkin itu something new ya, atau mungkin hasil modifikasi dan sebagainya, silakan. Kemudian tahapan rencana. Ini tahapan rencananya ini nyambung gitu ya. Kadang-kadang enggak nyambung gitu. Ada yang buat kegiatan tapi tahapannya itu enggak nyambung gitu. Kemudian relevansi dari setiap kegiatan itu ya, khususnya tahapan-tahapan itu dengan nilai yang mau diaktualisasikan. Dan juga ada teknik komunikasi, ya itu yang akan dinilai pada saat rancangan. Nah, teman-teman, isu ini usahakan aktual, isu yang diangkat itu aktual ya, dianalisis dengan baik ya. Nah, makanya ini saya katakan kemarin bahwa untuk analisis isu ya betul-betul ini dibicarakan dengan mentornya sehingga betul-betul apa yang disampaikan itu memang menjadi prioritas untuk kita selesaikan. Kemudian jadi makanya nanti di dalam tulisan itu kita munculkanlah tools yang kita pakai APKL. Kita kan sepakat ya pakai APKL, USG dan Fishbone. Nah, itu semua masuk nanti di dalam tulisan ya, termuat di dalam tulisan kita. Jadi kita berusaha teman-teman semua bahwa kita itu penilaian kita di level 4 ya. Karena kita tadi cuman 2 pilihan ya. Jadi 2 pilihan, lulus memuaskan dan lulus sangat memuaskan. No other choices. Jadi untuk gagasan kreatif juga kayak gitu. Kok sudah minion muncul? Gagasan kreatifnya silakan ya. Jadi usahakan gagasannya betul-betul tergambar dengan jelas. Jadi kita poin kita itu kita berusaha dapatnya nilai 85 ke atas sehingga kita berada di level 4 ini. Ini ya teman-teman, jadi silakan kegiatan yang dipilih juga relevan dengan penyelesaian isu ya. Kita berusaha untuk melihat relevansinya. Aktualisasi agenda 2 relevan dengan seluruh kegiatan. Nah, jadi gini, pada saat Anda memasukkan nilai yang mau diaktualisasikan, diperiksa baik-baik dari berakhlak itu kan ada 7 tuh ya, ada 7. Jangan sampai ada 1-2 nilai yang terlewatkan. Biasanya yang suka dilupai oleh peserta itu nilai loyal dan harmonis. Nah, nilai loyal itu kadang lupa, pas diperiksa, ternyata nilai loyal enggak ada satupun dimasukkan ke dalam tahapan kegiatan dan tidak teraktualisasikan. Jadi kita mau semua nilai itu masuk kita di dalam rancangan kita gitu, masuk istilahnya masuk kita aktualisasikan dari ke-7-7-nya. Jadi nanti saya harap, tapi saya melihat teman-teman 10 orang ini semua mampu nanti berkomunikasi dengan baik sehingga nanti bisa merespon dengan baik ya apa yang ditanyakan oleh penguji. Itu saja. Jadi gini, teman-teman semua,
pada saat nanti seminar rancangan, penguji itu berperan sebagai konsultan. Ya, dia berperan sebagai konsultan. Jadi dia akan memberikan masukan-masukan kepada kita. Jadi misalnya dia akan melihat, wah kalau untuk kegiatan ini nilai harmonis bisa masuk enggak ini diaktualisasikan di sini kayak gitu. Jadi mereka memberikan saran masukan kepada kita ya berkaitan dengan nilai-nilai yang mau kita aktualisasikan itu. Jadi kan kita masuk di agenda habituasi namanya ya. Jadi kita building new habit. Jadi kita membangun kebiasaan baru yang terus-terus kita ulang-ulang setiap hari, akhirnya akan terbentuk kebiasaan baru, terbentuklah karakter pada diri kita, di mana kita diharapkan menjadi seorang yang akuntabel, seorang yang memberikan pelayanan prima, ya, seorang yang punya kompetensi yang terus meningkat, gitu ya. Seseorang yang mampu membuat suasana harmonis, ya, bagaimana seseorang bisa cepat beradaptasi dan mampu berkolaborasi, melihat sumber-sumber daya yang ada di sekeliling dan bisa memanfaatkan sumber daya itu, ya, atau memberikan kesempatan kepada pihak-pihak stakeholder kita untuk berkontribusi terhadap apa yang kita mau buat. Gitu ya, teman-teman semua ya. Aman, Bu. Fighting gitu ya. Coba dituliskan di chat. Kota yang ingin sekali Anda kunjungi. Kota yang ingin sekali Anda kunjungi. Coba semua tulis di chat dulu deh. Sela ke Jogja. Iya, Bu. Orang Jawa belum pernah ke Jogja atau sudah pernah ke Jogja tadi? Saya sudah pernah dan selalu ingin kembali ke Jogja, Bu. Jogja, Zulkifli Semarang, Nurul mana nih Semarang, Nurul Bandung, ke Tokyo, ke Makassar. Hamzah, orang Bone mau ke Makassar? Saya jarang ke Makassar, Ibu. Tahu Saya orang Bone tapi di jarang ke Makassar. Jawa kemarin. Oh, tinggal di Jawa, Jogja, Zakia. Nanti ini Zakia barengan aja, bikin planning mau ke Jogja sama-sama. Pak Dandan ke Papua. Hidayat, ya ini ada 3 orang mau ke Jogja. Ya silakan bikin planning lah, pergi backpackeran ke sana gitu ya. Open trip, Bu. Jogja ribut sekarang, Bu. Jogja. Ada 4 orang sudah yang pengen ke Jogja. Jogja Ada ribet Rahma, ada Hidayati, Zakia, sama Sela. Sudah nanti searching. Saya itu ya kerjaku itu selalu itu apa? Tahu enggak teman-teman? Saya itu sering-sering buka Traveloka karena melihat destinasi ini kan gitu, lagi murah nak, ayo kita pergi gitu ya. Jadi kalau saya teman-teman saya saving uang saya itu buat traveling. Ya ke Semarang. Ini ada 2 orang. Satu orang aja ke Semarang ya. Semarang, Bandung. Nanti Bandung kasih tahu aja Pak Dandan gitu. Nurul kasih tahu Pak Dandan kasih rekomendasi tempat-tempat yang harus dikunjungi di Bandung. Puncak, Bu. Tokyo. Kalau Tokyo, saya kemarin ke Tokyo tahun berapa ya? Saya negara yang ingin sekali saya kunjungi berulang-ulang itu adalah Jepang, teman-teman ya. Jadi apa ya? Nggak tahu deh. Saya itu kalau punya duit lagi gitu, pengen berulang-ulang ke Jepang. Saya suka sekali itu Jepang itu. Saya belum pernah ini, Bu. Jangan diceritain. Belum pernah ke sana. Jadi Jepang itu luar biasa ya di dalam pelayanan publiknya gitu ya. Jadi istilahnya akses makanan mudah gitu ya, mau ngambil uang mudah. Di sana itu kita bikin storan. Jadi di sana itu kita bikin storan ya. Jadi kalau Ibu habis uang yen, Ibu mau kalau kita kan ke money changer. Nah, karena kita tidak perlu ke money changer, kita cuman setoran uang aja masuk di dia kayak model Alfamidi, Alfamart gitu ya, kayak apa namanya? Kayak
apalagi Indomaret gitu ya, kayak apa ini, kayak swalayan mini. Di situ ada mesin ATM-nya setoran. Jadi kita bisa setoran uang kita pakai uang rupiah. Nah, ya kan, wah, saya senang sekali. Jadi saya masukkanlah uang rupiah saya. Nanti di situ ada pilihan mata uang. Jadi setoran pilihan mata uang. Ya, pilihan mata uang rupiah Indonesia masukin. Nah, nanti kita masukin setoran. Nanti ada apa nih? Kita nanti tinggal keluarlah uang yennya. Nah, di hotel-hotel juga kayak begitu. Wah, senang sekali kita. Ya. Mudah sekali ya. Ya, mereka sangat care dengan pelayanan publik ya. Jepang itu sangat care dengan pelayanan publik, memberikan kemudahan kepada warganya berkenaan dengan kebutuhan. Jadi mereka itu orientasi pelayanannya itu luar biasa. Ya, orientasi pelayanannya itu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat itu sungguh-sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa itu ya. Saya senang sekali. Beda sama kalau waktu Ibu ke Brunei. Bayangin pergi ke money changer. Mereka enggak bisa tukar duit itu. Duit apa ini, rupiah. Jadi ternyata di sana baru tahu saya kalau mereka orang-orang di sana itu pergi ke sana itu belanja itu pakai dolar Singapura. Dolar Singapura nilainya sama dengan dolar Brunei atau ringgit Brunei. Maka orang-orang yang pendatang itu datang itu mereka belanjanya pakai dolar Singapura gitu. Kita yang enggak tahu gini buta-buta gitu ya. Terus cuman bagusnya biaya makan di Brunei itu murah. Wah, itu kayak Jogja beneran. Jadi nanti kalau Anda mau ke Brunei ya, itu biaya makannya hampir sama Jogja, murah meriah. Yang mahal apa teman-teman? Transportasi. Di sana nggak ada angkutan umum. Waduh, payah kita. Nggak ada Grab, nggak ada apa. Coba, jadi kita ngerental mobil. 1 hari saya ngerental mobil itu bayarnya 5 juta. Biaya makan murah gitu ya, karena di sana nggak ada kayak kita di sini apa nih angkutan umum itu mereka apa ya, pakai mobil pribadi, tapi mobil pribadinya itu tembus pandang semua. Jadi kita tahu di dalam mobil itu berapa orang, ada nenek, ada kakek, ada bayi gitu. Karena semua kaca mobil itu transparan gitu. Ya kayak gitu. Jadi saya kaget-kaget lihat ya. Gila ya negara ini ketembus pandang ya, semua mobil kacanya itu bening gitu. Kalau kita kalau masih ada yang lebih tebal dari apa berapa mili ketebalan apa namanya itu ya, kaca mobil itu. Riben, Bu. Riben. Kalau masih ada yang paling tebal itu nih pasang gitu ya, nggak kelihatan orang-orang di dalam. Iya, jadi tadi yang kalau keluar negeri ke Tokyo ya, ke Tokyo itu. Tapi Ibu pengalaman di imigrasi pernah ditahan nggak? Enggak. Cuman waktu itu saya agak lama waktu di Paris. Waktu di Paris kan Ibu bawa laptop Ibu ini. Ibu bawa laptop, jadi lama ini laptopku ini ditahan sama mereka. Saya kebetulan karena suku nama cuma 1, Bu, jadi pengalaman setiap ke Singapura, Malaysia itu kemarin 4 kali, pasti ditahan lama, Ibu. Kenapa itu? Interogasi panjang lebar. Mereka sangat itu ya, sangat security-nya itu ya. Jadi mereka itu lakukan pemindaian ini kayak crime gitu ya. Jadi pemindaian itu nama masa wah ini langsung terus dilihat ini sama enggak ini orangnya ini kayak gitu. Iya gitu, mereka sangat takut itu teroris masuk ke negara mereka gitu. Dalam prinsip orang luar itu kan ketika kita masuk di negaranya, ketika apa tidak memberikan benefit untuk mereka ya itu seakan-akan mereka apa Bu ya? Nggak segan-segan mereka mulangin. Singapura itu sangat disiplin sekali mereka terhadap pengunjung ke negaranya. Saya yang lama waktu itu cuman ini laptopku ini lama yang mereka enggak tahu mereka periksa apa laptopku itu ya. Mereka mungkin takutnya itu bukan barang original atau barang selundupan kali ya. Masa gitu mungkin kayak gitu deh. Jadi saya lumayan lama menunggu karena mereka periksa laptop saya gitu. Itu saja sih, kalau yang lain aman-aman. Mudah-mudahan ya kita ikat pinggang yang mau ke Jogja, ya ikat pinggang dulu ya, nabung biar ke Jogja lagi gitu ya. Saya suka ke Jogja itu, makanannya murah gitu ya. Baik. Pak Dandan tadi mau ke Papua. Saya baru sekali ke Papua itu, ke
ke Jayapura itu. Jadi saya dari Makassar transit di Biak, kemudian langsung ke Jayapura. Nah, jadi sekarang ini yang pengen sekali saya kunjungi itu ada 3, Kendari, Ambon, sama Aceh itu. Wah, belum kesampaian juga. Nanti insya Allah lah dikasih Kendari Bu, November. November. Itu ternyata hostnya ada di sini nih ya. Ini Pak Iwin. Nanti lah kita pergi Pak Iwin. Insya Allah ya, kita ke sana, kita mendarat saja nanti naik mobil sama Pak Desi gitu ya. Ada yang ke Raja Ampat. Siapa tadi yang tuliskan ke Raja Ampat itu? Zuhra. Kan ada Raja Empatnya Sulawesi itu ada di Morowali, Sombori Island itu ya, terkenal kan. Nah, saya kemarin sama Pak Irwin ini ke Sombori gitu ya. Wah, naik speed, naik perahu gitu ya. Mandi, air jernih. Jadi gini, Indonesia itu sangat luar biasa dengan keindahan alamnya. Sungguh luar biasa. Cuman satu aja kurangnya itu. Kesadaran masyarakatnya untuk menjaganya. Itu saja. Ya. Kita lihat pantai kita begitu indah, air begitu jernih. Saking jernihnya pas nengok ke bawah, Pampers di dasar laut. Pampers gitu ya. Waduh, di sana sudah bungkus permen, bungkus sabun colek, pokoknya sudahlah. Aduh, beda sekali kalau kita pergi ke Swiss misalnya ya. Kalau betul-betul Indonesia itu sangat indah. Cuma satu saja. Ya, bagaimana nanti kita ini besok-besok Anda sebagai seorang akademisi ya melatih diri sendiri dan melatih mahasiswa. Saya pengen menikmati benar-benar jernih, airnya jernih tapi betul-betul tembus pandang sampai dasar itu. Di bawah itu ada kaleng cat gitu. Ada ini berenang-berenang, pas ketemu masker yang langsung berenang-berenang, tiba-tiba wah masker orang buang gitu ya, tertempel di wajah kita gitu. Ya Allah, bagaimana ya? Itu aja kurangnya gitu. Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah di dunia, tapi itu saja kurangnya. Kita susah untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Benar enggak, teman-teman? Benar kan? Dan tugas kita lah itu. Ya. Tugas kita lah yang karena kita seorang akademisi ya, bagaimana caranya kita memberdayakan masyarakat sekitar ya, ada pengabdian pada masyarakat kan, bagaimana Anda memanfaatkan ya potensi-potensi yang ada, kita berdayakan masyarakat sekitar mendapatkan benefit dari lingkungan yang begitu indah ini ya, dengan menjaga lingkungan untuk tetap bagus. Bayangin Bapak Ibu, saya di Swiss itu ya, menyusuri danau gitu ya. Saya itu sambil melihat deker kan, saya sambil ngelihat air. Saya itu pengen ketemu satu aja botol mineral atau kaleng gitu. Dari ujung sampai ujung saya jalan, itu saya enggak ketemu Itu saya udah pasang di kamera gitu ya. Mau kalau misalnya ada itu langsung mau tak video gitu ya, membawa saya bahwa ternyata Singkam Maji juga di luar negeri dengan kampungku sendiri gitu. Tapi ternyata sangat luar biasa, mereka menatanya dengan bagus gitu ya. Jadi pinggiran danau itu tempat jalan pagi, tempat jalan sore, menikmati menghirup udara segar, melihat pemandangan indah, kebersihan di sepanjang jalan ditanamin bunga kecil-kecil gitu ya. Bunga warna-warni kita juga bisa seperti itu sebenarnya. Tinggal membangun kesadaran masyarakat dan diri kita sendiri tentunya gitu ya, diri kita sendiri dulu, kemudian bisa membangun orang lain. Bisa ya teman-teman ya, jadi semangat untuk aktualisasinya. Jadi silakan nanti teman-teman nanti saya kirim format yang tadi ke grup WA ya, tapi saya juga akan masukkan juga di Kolabjar. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Saya selesai ini saya langsung buka Kolabjar ya. Saya ada waktu karena saya mau ke kampung ini. Mau ke kampung suami, mau mengunjungi mertua, biar suami makin sayang kepadaku, saya harus menyayangi mertuaku, gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalian ini yang sudah menikah itu jangan cuma sayang sama istri atau suami gitu ya. Mertua itu harus lebih disayang daripada suami atau istri gitu ya. Jadi mau berkunjung ke rumah mertua sebentar, habis duhur gitu ya. Jadi saya punya waktu ya
kurang lebih 1 jam lah, setengah jam lebih lah saya nanti buka Kolabjar. Oke teman-teman, bisa ya? Any question? Ada pertanyaan sampai di sini berkaitan dengan tugas yang diberikan? Nanti saja Bu sudah aktualisasi bertanya. Sekali dengan Pak Dandang ini, kalau dia itu selalu dia membuat kita sudah Senang ya, praktis ini kayaknya ya. Baik, iya akan terselesaikan. Jadi kalau orang Palu itu ada istilahnya kita selesaikan secara adat. Ya, siapa mana? Nggak ada orang Palu ya di sini ya? Nggak ada ya, asli Palu sini nggak ada. Ramalasni orang Ampana Bu. Orang Ampana. Oh, orang Ampana di Ampana Lea gitu ya. Kalau teman-teman kalau misalnya ke Palu ya, kan ada yang dari Unima, dari Kendari, dari Manado, dari Makassar. Sebelum pulang ke tempat masing-masing, kita ke tempatnya Rahma Al-Hasni. Rahma ya orang Ampana ya? Iya Bu. Iya, kebetulan Pak Erlangga ini ketua Bu. Jadi Pak Faisal, jadi lumayan lama enggak pulang Bu dari tahun 2000. Bayangin ya teman-teman, kita bisa ke Togean Island. Di Togean Island itu pemain bola terkenal itu si siapa? Ronaldo. Ronaldo itu tempat favoritnya berkunjung itu ke Togean Island. Wah, keren tuh. Ya, jadi banyak sekali turis-turis itu pergi ke Togean, ya Togean Island itu mereka sangat suka sekali. Cuman sayang promosinya itu kurang ya. Teman-teman sini ada yang sudah kenal Togean Island? Sama-sama orang Sulawesi, tapi tidak tahu itu Togean di mana. Jadi nanti bikin agenda gitu ya. Ayolah, tapi nanti aja laksarnya selesai, kemudian Anda pergi vacation ya, make plan of happy vacation gitu ya, pergi ke berlibur, pergi ke Togean, asik loh di Togean itu beneran. Saya kemarin tinggal kurang lebih 4 hari di Bolilanga Island. Wah, cuman saya sendiri yang bule pribumi di situ, yang lainnya pada bule semua gitu. Asik di situ nanti perginya ya. Wah, itu pemandangannya bagus, sangat bagus. Ya, boleh ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan boleh WA Ibu ya. Jadi silakan Ibu terbuka untuk menerima WA teman-teman kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan. Silahkan nanti kita keep in touch ya, kita tetap berhubungan, bisa memakai WA via grup juga boleh, Japri juga boleh, silahkan ya, it's okay gitu ya. Tapi nanti Ibu balasnya pada saat Ibu baca ya. Ya, Bu. Biasa gitu kalau lagi ngajar gini mana bisa baca WA gitu ya. Jadi nanti kalau sudah ini nanti Ibu akan balas satu-satu. Jadi kadang Ibu sudah tertidur, Ibu kalau malam cepat tidur ya, biasanya juga lambat bisa, tapi seringnya itu cepat tidur. Jadi biasanya ada yang WA Ibu, biasanya nanti paginya baru Ibu balas gitu, karena Ibu posisinya udah tidur. Kalau belum tidur ya istirahat. Itu aja ya teman-teman semua, insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat, dan silahkan kerjakan tugasnya dengan baik, insya Allah semua dimudahkan, semua dilancarkan, dan juga teman-teman semua apa yang dikerjakan dari pagi hingga siang hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita semua ya. Kita mendapatkan keberkahan ya, mendapatkan keberkahan dari apa yang kita kerjakan. Niat kita tulus baik untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berharga di setengah hari ini. Baik teman-teman semua, akhirnya sesi ini Ibu tutup ya dengan ucapan alhamdulillahirabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dr. Asbina atas jangannya. Ya, baik. Gina, semangat Gina. Ya, Ibu mohon izin ya, Ibu leave room duluan ya. Oke deh. Terima kasih Bu. Ibu on Friday. Ya, terima kasih banyak Ibu. Jadi selesai lagi satu tahapan
Ibu Stella bawa anaknya. Iya, Oh, Pak, hari jaringan. Sabtu, Pak. Belajar mengajar toh di kampus hari ini. Tidak, Pak. Pak Erlangga, Pak Dandan, Pak Erlangga, mana Pak Muhtar? Nanti susun ininya Pak Erlangga, sama tamu jalan-jalan ke kampungnya itu, Ibu Rahma. Ya. Berarti nanti ketua yang mengkondisikan ya. nanti Di Palu program musim apa kerja. Pak Irwin? Ya? Iya. Di Palu musim apa sekarang? Buah-buahan. Durian, ada semua ini. Oh, ada Durian, semua. langsat, sama apa lagi satu itu? Rambutan. Rambutan, ya. Katanya murah-murah ya durian di Palu, Pak Irwin. Betul itu. Iya, barusan saya makan tadi yang 5.000 satu biji, tapi Wah, tapi, gitu Pak. tapi kecil sekali. Manado enggak dapat. Kita makan durian kalau di Palu. Saya cari kebunnya sebenarnya durian supaya bisa langsung. Itu yang ya memang kayaknya yang lebih bagus itu kalau kan gini kan Palu ini kondisinya ini Sungai Palu itu banyak buayanya. Jadi tidak layak lokasi wisata yang terdekat itu namanya Tanjung Karang. Cuma karena buaya berkeliaran jadi ya kurang aman lah gitu ya. Jadi mungkin yang tempatnya Ibu Rama ini memang agak jauh sih. Berapa jam Bu ya Rama? Sekitar dari Palu itu sekitar 8 jam ya? 6 jam apa? Ya, Poso 5 jam ya. Sekitar begitu, Pak. Pindah ke melewati berapa kabupaten itu? 2 kabupaten. Jauh kali. Iya, jauh. Cari yang dekat-dekat. Ada kok yang wisata ini yang view Kota Palu dari gunung. Bisa dicari di YouTube namanya Doda. Sudah dibawa ke Bukit Doda saja. Yang dekat. Pak Dadan sudah pernah ke Doda ya? Oh, saya sudah sering, Perwin. Kalau saya lagi bingung cari malam minggu daripada ketemu orang banyak nanyain mana pasangannya, saya lebih baik lari ke Doda. Berzikir di sana maksudnya? Nggak ada kemunduran aja Pak. Iya, nanti dikomunikasikan dengan wakil ketua atau sekretaris yang nomor 2. kan sepakat dikeluarkan itu. Pokoknya berkoordinasi aja itu Pak Dandan sama Pak Faisal. Iya. Pokoknya karena Pak Dandan ini kontribusi suaranya paling banyak. Iya, ini harus diaktifkan bendaharanya. Biasanya ada bendahara itu. Biasanya bikin baju angkatan. Kayak mahasiswa gitu, kayak mahasiswa baju angkatan. Baju angkatan dong. Baju angkatan harusnya dikasih sama BPSDM itu penyelenggara biasanya juga yang mengadakan itu. Ya, setuju. Biasanya dikasih itu baju angkatan, tas, toolkit itu kan dikasih sama penyelenggara. Kemarin itu biasanya. saya tidak sempat ikut rapatnya, tapi saya sempat lihat waktu dibaca di pembahasan list itu apa yang jadi tanggungan BPSDM itu. Saya sudah sempat tanyakan yang itu yang paket tidak masuk.